Persatuan dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Persatu. Lepas di menit ke-21 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Insya Allah kita masuk di lembar ke-9 bulan Maret 2026 dan sudah masuk di pertengahan Ramadan. Semoga tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan seperti biasa Anda ikuti obrolan komunitas kali ini bersama Jember Motolas terkait dengan anak muda dengan motor lawas tentang nostalgia atau modifikasi. Topik ini sangat menarik pendengar Persatu, tentunya untuk Anda yang punya hobi yang kurang lebih sama. Anda bisa pantau juga obrolan kami melalui via YouTube ya di channel RRI Jember. Tetap bersama kami, bersama saya Haryo Kuku. Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Bersama Mas Denny. Assalamualaikum, selamat malam Mas Denny. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Haryo. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ada Mas Aldo juga hadir. Selamat malam Mas Aldo. Selamat malam Mas Rio. Kabar baik ya malam ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Ada Mas Wian juga di samping. Selamat malam, apa kabar? Malam Mas, baik. Alhamdulillah luar biasa. Di depannya ini unik namanya Mas Timbuls. Nama keren. Nama beken. Oke, selamat malam Mas Timbuls. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa baik. Ini udah masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Puasa masih lancar ya Mas ya? Lancar ya. Oke. Ini takutnya ada halangan ini. Halangannya niat biasanya kalau cowok-cowok. Tapi semoga semuanya tetap lancar dan alhamdulillah kabar baik semuanya pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Seperti yang sempat kami singgung tadi bahwasanya topik ini sangat menarik karena ini berhubungan dengan hobinya lelaki. Dan ada yang unik juga karena memang fenomena anak muda yang akhir-akhir ini mulai tertarik menggunakan motor lawas. Makin terlihat juga di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Jember. Karena memang motor yang dulu dianggap kuno, ini justru menjadi simbol gaya dan juga karakter. Jadi ini selaku ketuanya ini Mas Denny, sebenarnya apa yang bikin anak muda sekarang tertarik gabung dengan komunitas motor lawas khususnya di Jember? Oh ya, terima kasih Mas Haryo. Kalau dari pengalaman saya sendiri sebenarnya saya waktu muda ya Mas ya. Waktu itu 2014 mungkin. Ya karena saya sendiri latar belakangnya mungkin dari keluarga. Tapi kalau saya lihat anak-anak generasi sekarang utamanya Gen Z ya Mas, kalau bisa dibilang. Gen Z itu sepertinya cenderungnya dia ingin mengekspresikan dirinya. Karena mereka menurut saya lebih unik. Nah, kita akhir-akhir ini mungkin kurun waktu 2 tahun terakhir ini banyak Gen Z yang mulai ikut sama kita Mas. Akhir-akhir ini banyak Gen Z yang mulai ikut. Tapi emang Motolas ini berdiri sejak kapan Mas? Kalau Motolas sendiri 2018 Mas. 2018, ya. Wah lumayan nih, lama juga ini. Iya. Oke, dengan total sekarang anggota kurang lebih 73. Ya. Ini di lingkup Kabupaten Jember saja berarti ya? Jember saja. Ya. Oke. Wah ini tadi lihat teman-teman datang banyak juga ini, apalagi kalau full tim ya. Lebih banyak lagi ya. Oke. Jadi memang ada salah satu pergeseran budaya mungkin ya, yang mana kalau motor lawas dulu dianggap kuno, tapi sekarang dijadikan hobi, bahkan di generasi yang sebenarnya jauh dari motor tersebut ya eranya ya bahkan ya. Oke. Terima kasih Mas Denny. Di tengah perkembangan teknologi otomotif yang semakin canggih, tentunya pilihan anak muda terhadap motor lawas tentu hal yang menarik untuk dibahas pendengar Persatu. Tapi dari sudut pandang komunitas,
Ini bagaimana tren anak muda pengguna motor lawas di Jember saat ini? Silakan Mas Aldo. Apakah signifikan atau cuma memang ini segmented gitu itu Mas? Baik, terima kasih Mas Rio. Sebelumnya perkenalkan saya Aldo. Aslinya saya itu dari Banyuwangi Mas. Oh dari Banyuwangi, Iya. oke. Kalau untuk segi komunitas menurut saya itu ya cukup mendukung lah Mas. Hmm. Karena bisa mewadahi anak-anak muda yang hobi motor-motor klasik gitu. Mas. Oke. Soalnya motor klasik sendiri itu beda emang Mas. Sama Apa motor-motor. bedanya apa? Toh ya juga sama-sama punya mesin deh ya. Kalau Iya. koplingan ya koplingan sama gitu. Sebenarnya apa yang bikin beda? Mungkin dari segi penampilan, terus Oke. suara dentuman mesinnya itu. Oh. Terus menurut saya sebagai anak muda itu kalau pakai motor tua itu punya ciri khas tersendiri. Oke, jadi plus 100 aura gitu mungkin ya. Sampai 1000 bahkan. Tapi kalau Mas Aldo sendiri hobinya memang dimulai dari komunitas atau ketertarikan sendiri atau mungkin dari ayah gitu atau mungkin keluarga yang sebenarnya punya motor lawas terus ya udah suruh ngerawat gitu aja. Kalau saya sendiri sebetulnya dari tradisi mungkin Mas, Oh dari lingkungan. tradisi. Iya. Oke. Jadi saya mulai SMP kelas 1 sekitar 2017-an itu udah mulai pertama kali belajar motor, belajar motor tua. Oh. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Oke. Jadi memang apa ya? Mulai dari nol lah ya. Dari Belajar nol. pun dari motor tua sampai sekarang pun juga ada minat ya, ada passion juga di motor Iya, lawas itu betul, Mas. tadi. Karena memang motor lawas sering dianggap punya nilai sejarah dan karakter yang tadi disebut Mas Aldo beda ya dari motor-motor sekarang yang mungkin serba elektrik gitu pendengar Iya, Pro Satu. betul. Nah, bagi anak muda yang bergabung dalam komunitas ini sebenarnya apa sih maknanya dan seberapa susah perawatan dari motor tua ini? Silakan Mas Wian. Baik, terima kasih Mas Haryo. Kalau menurut sudut pandang saya pribadi, ya, Mas, kalau kata orang itu punya motor tua atau motor klasik itu kayaknya tipikal pria yang setia, Mas. Wah, Ya, setia. siap. Ini Soalnya- setia beneran ya, bukan setiap tikungan ada ya? Oh, Tikungan ada dilibas maksudnya. Soalnya kalau saya pribadi dari tahun saya kuliah lah, 2016 kalau nggak salah, Oke. itu sudah seneng sama sepeda tua. Dan menurut saya pribadi ada seninya, Mas. Oke, ada Jadi, seninya. Kalau kata orang, motor tua rewel, sering rewel, ruwet, Nah, ini nggak mau nih. ruwet kan? Tapi menurut kita, menurut saya pribadi, malah di ruwet itu yang seni, Mas. Oke. Jadi untuk greget mau benerin sepeda ini terus, ada gimana caranya sepeda tua tapi kondisinya di tahun sekarang tetap fresh lah. Iya, Dalam artian oke, seperti itu. masih bisa ngikutin zaman lah ya. Nah, cuma kalau dibilang pusing ya sebenarnya pusing Pusing Mas, juga, ya. oke, Cari oke. spare partnya susah, Oke, ngerumatnya oke, susah. oke. Cuma memang seninya di sana sih. Oleh karena itu para rider motor lawas dikatakan setia, motor aja dirawat apalagi kamu gitu ya. Setuju. Mantap. Iya sih memang ini ada tantangan juga bahwasanya orang sih bilang bahwasanya punya motor lawas ini motornya nilai jualnya bisa tinggi terus macam-macam, makin bagus makin oke kondisinya, tapi di sisi lain tadi yang disampaikan Mas Fian bahwasanya kalau orang Jawa bilangnya ngeragati ya. Ya. Nah untuk ngerumat itu tadi susah-susah gampang gitu pendengar Pro Satu. Tantangannya sebenarnya di mananya yang maksudnya sering rusak atau spare part yang paling susah untuk dicari itu selama pengalamannya Mas Fian? Ya mengikutin zaman ya Mas ya. Dalam artian kan dari pihak pabrik sendiri atau merek sendiri kan nggak mengeluarkan lah. Dalam Oke. artian untuk spare part. Ya hampir rata-rata spare part sebenarnya mudah dicari, apalagi sekarang di zaman online. Cuma Oh iya. mau cari yang original itu susah Mas. Karena memang discontinue tadi ya. Ya. Terus kemudian kalau saya pribadi sih akhirnya ada rasa buat eman karena kita ngerumpatnya susah. Oke. Gitu.
Kalau saya pribadi sih gitu, Mas. Jadi ya seneng, memang dari dulu SMP ya memang suka main sepeda, seneng meretel-mereteli sendiri, ngecat-ngecat sendiri. Oke. Kalau nggak bisa udah bongkar, mentok mau ngerantap lagi, bawa ke bengkel. Tapi ya tetap diulangi lagi, Mas. Nanti dibongkar lagi di rumah. Nggak bisa dirantap lagi ke bengkel gitu. Siap. Itu ada apa ya? Experience lah ya. Ada sensasinya tersendiri ya. Oke. Kalau kita berbicara soal komunitas atau klub motor, apalagi nih klub motor yang unik, klub motor tua. Aku ingin tahu dari sudut pandangnya Mas Timbul sini. Tadi disebutkan sama Mas Fian bahwasanya motor harus dirumat ya, dirawat, jangan sampai rusak. Apalagi spare partnya juga susah. Tapi sepengetahuan saya, teman-teman klub motor ini sering melakukan yang namanya touring. Sedangkan kalau touring udah perjalanan jauh pasti juga beresiko dong mengalami yang namanya kerusakan. Itu gimana kalau dari sudut pandangnya Mas Timbul sini? Ya, makasih Mas. Kalau masalah ini gini Mas ya, komunitas sama klub tuh kayaknya sudah beda Mas. Oke, nah ini nih ada sudut pandang baru ini. Boleh dijelaskan Kalau ini Mas. menurut saya ya. Oke. Nah, kalau saya dulu ikut yang klub kan, klub Oke. itu ada aturan Mas. Tertentu. Nah, kalau komunitas ini kita bebas. Nah, kita nggak terkurung dalam aturan. Gitu, kita bebas mau ngikut, mau ngopi, mau ikut ngapain terserah. Oh, siap. Itu kalau makanya saya senangnya ikut sini karena bisa kapan aja. Fleksibel gitu lah ya. Nggak mesti tiap bulan ketemu. Tiap minggu ketemu nggak mesti. Cuma kalau ada info ayo ngopi. Nah, itu bisa. Kalau klub Mas itu tiap minggu pasti ada. Pasti ada agenda gitu lah ya. Agenda. Kalau masalah touring Mas, masalah kerusakan, itu ya. Ya pasti ada Mas. Oke, siap. Pasti ada itu. Ya solusinya itu Mas. Ya kalau ada bawa engkol, yang bawa engkol. Kalau enggak ya kita dorong ke bengkel yang paling dekat. Oke, Pasti ada itu siap. Mas. Oke, berarti memang ada tindakan preventif ya atau mitigasi gitu, bawa kotak P3K-nya lah kasarannya ya. Bisa gitu Mas. Misalnya kalau enggak, misalnya yang pusat businya nih, jadi harus kita cari buat busi atau enggak kita beli Mas. Nah, posisinya kalau kita di atas gunung Mas, kemarin tuh ini susah Mas. Oke. Harus turun dulu, dorong kita. Itu susahnya gitu. Kalau engkol pasti bawa engkol kita. Siap. Wah, ini terima kasih ya Mas Timbul ya. Ini ada pengetahuan edukasi itu baru ya. Menurut saya gitu Mas. Oh, oke. Itu klub sama motor beda kayaknya. Klub sama komunitas ya tadi ya. Oke, Untuk baik. saya ya. Gak apa-apa Mas. Ini juga saya sebagai orang awam ini ya, akhirnya dapat ilmu secara gak langsung. Nah, tadi ada kekhawatiran tersendiri kalau misalnya memang di atas gunung atau memang di jalur-jalur yang rawan, maksudnya mobilitas dari bengkel ini juga agak susah gitu. Tapi kalau sepengalaman Mas Timbul, spare part apa yang ini paling rawan rusak kalau motor-motor tua ini? Kalau untuk touring ya. Iya. Biasanya busi, rantai Mas. Rantai ya. Iya, kadang oke. karburator. Itu susahnya gitu. Itu sih kalau saya yang kemarin yang touring itu. Tapi rawan nggak sih untuk turun mesin gitu itu? Jarang kayaknya Mas. Jarang ya. Kecuali kalau mesinnya sudah upgrade, mungkin terlalu panas, itu kadang bisa Mas. Gitu loh. Kadang-kadang mesinnya kan dibesarin ini, agak jalannya enak. Oke. Nah, ternyata udah overhead ini. Overhead ya. Nah, itu yang susah Mas. Oke, baik. Harus terusin kayaknya itu. Siap. Terima kasih Mas Timbul, insight-nya luar biasa. Kita kembali lagi ke Mas Denny. Nah, ini sebagai ketua komunitas ini Mas Denny, selain sebagai hobi tentunya motor lawas seperti ini juga sering menjadi sarana untuk mempererat pertemanan ya Mas ya. Misal ada hobi yang sama, terus ini sama-sama punya ini, akhirnya terjalin yang namanya komunikasi yang lebih intens. Tapi bagaimana suasana kebersamaan yang terbangun di dalam komunitas motor lawas ini Mas sejauh ini? Kalau sejauh ini kita alhamdulillah tetap ini ya Mas ya, tetap rukun karena kita sendiri ketemunya mungkin ya pasti itu sebulan sekali lah kita touring kemana. Kita kan sukanya, kebetulan teman-teman ini sukanya memang agak pelosok gitu Mas. Jadi kita cari tempat yang sepi, kita bawa kopi, bawa makanan sana. Jadi experience-nya itu di sana. Seperti kita juga ngelepas penat, terus termasuk healing lah buat kita. Healing benar. Jadi real My Trip My Adventure ya nanti ya. Iya. Oke. Nah, ini ada agenda apa saja Mas yang telah terlaksana atau yang akan terlaksana deket-deket ini?
Kalau yang telah terlaksana kita sudah event 2 kali Mas. Oh, event apa aja itu Mas? Itu Independence Ride 1 dan volume 2 terakhir tahun kemarin tuh di bulan September. Oke. Nah itu ya sama teman-teman ini. Hmm. Jadi kita istilahnya ingin merayakan kemerdekaan dengan cara mengendarai motor lawas gitu, touring Mas. itu tadi ya. Iya. Oke. Biasanya dipasang bendera itu gak sih di Iya, belakang ada motornya? benderanya. Oke. Nah, Mas, ini kan kita ada di bulan suci Ramadan. Biasanya banyak sekali inovasi-inovasi acara atau agenda yang diselenggarakan beberapa komunitas. Saya yakin termasuk komunitas motor lawas ini. Adakah agenda yang akan terlaksana, entah itu bagi-bagi takjil atau mungkin touring sekaligus sahur gitu? Kita sudah selesai Mas Oh, kebetulan. udah selesai? Ya, kemarin Mas Aldo ini punya terobosan Mas kebetulan dengan CAF. Oh, Ya. Oh. Dengan CAF. Ya. I see. Saya lewat itu kebetulan. Ya. Depan BCA gak sih? Iya. Iya benar. Dapat takjil enggak? Kenapa? Dapat takjil enggak? Kayaknya enggak deh. Itu rame banget itu soalnya waktu Iya. itu. Iya. Oke. Ini dari Mas Aldo kebetulan Mas terobosannya ini kan Ya. termasuk Gensi di komunitas kita. Siap. Kebetulan CAF itu sponsorship kita waktu acara event Independence Ride. Ya, jadi ada keberlanjutan. Istilahnya apa ya? Hubungannya berlanjut terus gitu Mas. Oke, baik. Gitu. Waktu itu memang melalui Mas Aldo bertemunya dengan CAF itu. Terus kemarin kita juga hari Sabtu kebetulan acara sendiri. Ngabuburit sendiri. Oh, ngabuburit Iya. sendiri. Oke. Di Rembangan itu Mas kebetulan. Termasuk sering kopdar ya teman-teman ini. Maksudnya Ya, banyak ya, agenda akhir-akhir internal ini lah ya. Sering. Oke. Semoga kerukunan dan juga agenda seperti ini tetap terjaga ya. Tentunya ini bisa mempererat Amin. tali silaturahmi atau bahkan bisa menambah anggota baru nanti biar lebih luas lagi nanti jangkauan dari klub motor lawas Jember ini. Oke, kita kembali ke Mas Aldo. Tadi banyak sekali disinggung bahwasanya Mas Aldo ini salah satu dari Gen Z-nya ya di sini ya. Jadi kalau memang kita tarik ke belakang, kalau terkait dengan sejarah motor-motor pasti kita udah tertinggal jauh lah ya, maksudnya bukan di eranya gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Aldo, penting nggak sih kalau kita belajar seputar sejarah atau mungkin product knowledge dari motor-motor lawas yang ini seringkali atau pada umumnya dipakai gitu? Baik, kalau dari saya sendiri ya penting Mas. Soalnya emang pertama udah hobi, kedua emang jurusannya sendiri di teknik Mas. Jadi menurut saya itu kalau punya motor lawas itu kan sering rusak itu Mas. Jadi sering bongkar malah Mas. Sambil praktek. Sambil praktek. Oke. Kalau motor baru kan eman Mas. Jadi kalau motor lawas itu lebih minim budget lah. Atau mungkin lebih gak seringkih motor-motor sekarang kali ya yang lebih elektrik gitu ya. Iya bisa dikatakan gitu juga Secara Mas. teknologi ya Mas. Iya. Selain unik, autentik juga motor lawas itu kan makanya sering dibuat touring-touring gitu Mas. Karena emang bandel banget. Bandel. Oke. Bisa diajak sengsara itu. Ini real ya. Ini pasangan yang mau diajak bareng mulai dari nol ini ya. Nah, Oke. Lalu kalau sepengalamannya ini tadi ada Mas Aldo, thank you. Kita menuju ke Mas Fian kembali. Motor lawas apa saja ini yang sebenarnya paling diminati oleh anak muda di Jember? Soalnya saya sendiri dan juga mungkin banyak yang di luar sana awam terkait dengan hal-hal ini, taunya ini motor ini kok unik ya, antik lawas ini berarti. Sebenarnya kalau menurut sudut pandang saya tetap Mas, musim-musiman. Oh, kok ada musiman Mas? Ya, jadi ya bisa dikatakan orang Indonesia kan lagi rame FOMO ini. FOMO. Semua. Oke. Lagi FOMO ini ikut semua. Sekarang yang lagi naik daun ya Win ya Mas ya. Win. Honda Win lagi naik daun sekarang. Oh, berarti lagi mahal-mahalnya nih. Ya lumayan lah Mas. Sama kalau sekarang CB, itu CB juga CB sekarang lagi naik juga. Lagi in. Terus ya. kemudian golongan 2 tak kayak Fizz, Satria, Ninja yang itu suara mesinnya. ya, itu lebih boros lagi tuh Mas. Masih belum oli samping, masih belum borosnya seperti itu.
Cuma rata-rata kalau kita ngomong motor lawas untuk saat ini ya Mas ya, bisa dikatakan bodinya aja yang lawas. Tapi kadang mesinnya udah upgradean. Oh, udah upgradean ya. Oke, termasuk saya pribadi ya, body C70 tapi mesin Revo. Oh, siap. Jadi ya dalam artian mengurangi resiko juga Mas, yang tadi ditanyakan sama Mas Aryo kan, untuk touring gimana Mas kira-kira. Jadi masih ngatasi ya, cuma yang namanya body kan bukan untuk proporsinya mesin ini. Paham. Ketika bukan proporsinya kan minimal resikonya lebih besar berarti. Yang biasanya nggak patah ya jadi patah. Iya. Yang biasanya kampas rem itu normalnya 3 bulan sekali bisa jadi 2 bulan sekali kalau lebih intens ya perawatannya kira. Oke. Tapi kalau motor lawas ini cc-nya bisa di bore up gak sih? Kayak motor-motor yang pertengahan originalnya gitu. bisa Mas. Bisa ya? Bisa, cuma kadang teman-teman itu gak mau ruwet. Maksudnya dalam artian gak mau ruwet ya wis cari gelondongan mesin. Diincepkan. Juga ada yang dalam artian kalau kayak Win terus kemudian Astrea itu di bore up masih bisa Mas. Oh, masih bisa ya. Masih ngatasi lah. Kalau bebek CC yang di atas 100. Tapi kalau sudah kayak C70 jarang udah di bore up. Iya, rata-rata kanibal lah ya dari yang lain gitu ya. Kalau masih ngomong small engine tapi CC di atas 100 itu di bore up masih memungkinkan lah untuk tahun sekarang. Oke. Wah, luar biasa informatif ini ya pendengar berusaha tuh. Terima kasih Mas Fian. Kita kembali lagi ke Mas Timbuls. Tadi kita sempat singgung banyak terkait dengan spare part yang ini bisa kemungkinan menjadi langka ya, karena memang motornya sudah tidak diproduksi alias discontinue. Kalau nggak memang benar-benar orang yang kolektor gitu, statusnya agak susah gitu ya nyarinya kalau cari ori. Kira-kira kalau komunitas ini bisa gak sih kayak dijadikan sebagai peluang usaha terkait dengan spare part gitu, barangkali info-info barter spare part gitu? Kalau saya sih ya mungkin bisa Mas, cuma minim kayaknya Mas. Jadi misalnya Mas ini punya apa nggak dipakai misalnya, terus ada yang butuh, aku punya ini, monggo. Tapi kebanyakan Mas itu orang-orang anak-anak ini cari di luar Mas. Cari di luar. Cari di luar. Kebanyakan ini yang di sini sudah jadi semua. Maksudnya ya motornya udah jadi semua. Jadi jarang untuk barang yang itu udah nggak dipakai. Yang dibutuhin itu jarang. Saya aja nyarinya di online, kadang di muter-muter keluar-keluaran gitu. Komunitas Facebook berguna gak Mas? Sangat berguna Mas. Sangat berguna ya. Kemarin nyari Facebook dulu Marketplace. Tetap terbaik. Tetap terbaik ya. Iya, tetap terbaik. Siap. Apalagi di situ kan maksudnya interaksi juga masih intens ya antara anggota di grup Facebook gitu. Itu berarti luar biasa berguna ya. Berguna Mas. Cuma itu harus hati-hati, banyak penipuan juga. Iya ya, memang kalau kadang barangnya apa, yang dijual apa. Oke. Nah, ini bisa meningkatkan awareness ya pendengar Pro 1, apalagi kalau penggemar motor lawas mainnya online shop. Ini agak bahaya tadi seperti yang disampaikan Mas Timbuls. Kalau di era media sosial seperti saat ini, kira-kira komunitas juga memanfaatkan sosmed gak? Entah itu YouTube atau mungkin Instagram Mas Timbul? Kalau di kita mainnya di Instagram Mas. Di mana? Instagram ya. Instagram ya. Ini bisa di floor juga dong. Apa nama Instagramnya? Instagramnya Motolawas. Motolas. Oh, Motolas. Oke, disingkat ya Motolawas. Monggo bisa diklik aja. Oke. Di follow. YouTube juga ada, cuma jarang upload. Siap. Mungkin teman-teman yang lagi dengerin sekarang mau kumpul-kumpul sama kita, ya bisa lah Mas. Bisa. Ini bisa ya? Bisa. Jadi ya yang kata Mas Timbul tadi, kita bukan klub ya Mas ya. Jadi siapa saja bisa. Meskipun nggak harus motornya lawas ya nggak apa-apa Mas sebenarnya. Orangnya cukup lawas nggak apa-apa. Tapi orangnya antik. Oke. Kalau misalnya mau gabung gitu, punyanya motor listrik aman gak? Monggo Mas, nggak apa-apa. Kita terbuka kok, aman aja. Ya mungkin listrik kamu untuk ngopi dekat-dekat aja, yang jauh-jauh sendiri gitu mungkin. Gitu mungkin. Oke, boleh. Ada di @Motolas. Oke, bisa di follow ya pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kalau
berbicara soal experience nih, Mas Denny pastinya udah banyak banget ya, apalagi ini terbentuk tahun 2018. Apa saja sih susah senengnya gabung komunitas, apalagi motor klub yang unik ini, motor tua gitu? Susahnya apa ya Mas? Kita sih nggak pernah ngerasa susah Mas, karena nggak ada. Karena memang hobi. Ya kebetulan saya motor juga, teman-teman mungkin semua ini yang di sini dipakai harian Mas. Jadi otomatis kalau dipakai harian itu pertama perawatan pasti Mas, harus rutin. Terus kalau dari saya pribadi, motor lawas itu kayak identitas saya gitu Mas. Kalau ada win biru langit, ya sudah punya Mas Denny. Oke. Orang ya brandingnya di sana Mas. Kalau bagi saya, karena saya suka sosmed juga, saya buat branding saya juga gitu. Karena juga berkecimpungnya di motor-motor lawas, teman-teman juga rata-rata seperti itu Mas. Terus kalau untuk sebenarnya untuk jadi komunitas sendiri itu secara tidak sengaja Mas. Awalnya kita cuma jual-jual spare part aja dulunya. Terus nggak tahu kok kita pengen motoran sama keluarga, lama-lama banyak yang ikut gitu. Jadilah seperti sekarang. Oke. Berarti memang perjalanan cukup panjang ya. Maksudnya nggak tiba-tiba langsung terbentuk gitu. Enggak. Oke, ada proses ya pastinya pendengar Pro1. Ini Mas Aldo. Ya. Oke, Mas Aldo. Ini kalau kita bicara seputar tampilan, suara mesin motor klasik juga punya karakter yang khas ya Mas ya. Apa yang bikin sensasi berkendara motor lawas terasa berbeda dibanding motor modern? Kalau dari mesinnya gitu, atau mungkin dari faktor-faktor yang lain gitu? Gimana ya Mas? Soalnya emang udah berbeda Mas. Motor lawas sama motor sekarang itu kayak sensasi mengendarainya di jalan itu pun udah berbeda Mas. Nah, jadi kayak gimana ya, di jalan itu ya bukannya jadi pusat perhatian, tapi emang langka gitu Mas. Oke, karena langka ya. Nah, pernah gak sih kayak menerima sebuah framing atau mungkin image yang nyeleneh gitu dari orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan keberadaan motor tua gitu? Pernah gak sih Mas? Sepertinya sering. Tiba-tiba ditawar di lampu merah ya. Pasti ada lah. Tiba-tiba tanya, gak dijual lah Mas sepedanya. Sering. Tiba-tiba ditawar di lampu merah, ini lah unik ini. Oke. Bisa dilanjut nanti ya Mas Wian. Tapi kalau Mas Aldo selain itu apa? Barangkali dari keluarga gitu. Iya, ke rumah temen gitu kadang. Bapaknya, kakeknya gitu tanya atau Mas, tahun berapa ini Mas? Iya, ini zamanku ini. Meskipun nggak pernah di zamannya tapi pernah mempunyai gitu. Oke, berarti memang ada rasa proud ya atau bangga ya sebenarnya ya. Oke, luar biasa. Nggak kerasa ini sudah di menit ke-50 habis ini Mas. Padahal banyak sekali sebenarnya informasi yang perlu kita ulik. Tapi sebelum kita masuk di closing statement, izin kita untuk jeda, rehat sejenak pendengar Pro1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Tetap bersama kami di Obras Obrolan Komunitas. Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih. Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi? Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala. Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh. Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penada motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi. Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Kok nggak pakai helm? Cuma ke depan kok, nggak jauh. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai. Ribet ih. Oh no.
terserah deh. A few minutes later. Loh, kok balik lagi? Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem. Ngeyel sih. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pendengar Persatu, Anda masih ikuti Obras, obrolan komunitas bersama Jember Motolas, anak muda dengan motor lawas, tentang nostalgia atau modifikasi. Banyak hal yang telah tersampaikan dan banyak hal-hal yang insya Allah ini informatif ya, luar biasa bersama Mas Denny, Mas Aldo, Mas Fian, Mas Timbuls. Namun karena kita sudah masuk di penghujung sesi, ada hal terakhir yang mungkin disampaikan kepada pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Mungkin ada agenda yang belum tersampaikan atau ini terkait dengan safety riding juga bisa. Silakan Mas Denny dulu mungkin bisa. Silakan Mas Denny. Oh ya, terima kasih Mas. Kalau untuk teman-teman yang masih belum istilahnya bergabung, ingin bergabung, kita bebas, ikuti aja Instagram kita. Nanti kita agenda motoran kemana, monggo langsung gabung. Karena teman-teman semua yang sudah gabung, sistemnya seperti itu Mas. Jadi kita waktu riding, mereka tiba-tiba ikut gitu aja. Siap. Jadi kita nggak ada aturan atau syarat-syarat tertentu. Ya kalau punya motor lawas ya monggo gabung sama kita. Karena nggak ada, karena motor di motor lawas juga campur, nggak ada yang khusus Honda Win atau Grand, nggak ada. Campur gitu. Berarti bisa langsung ikut agenda ya, riding bisa, atau touringnya. Nggak usah fotokopi KTP ya Mas ya? Nggak usah. Ya aman. Kos-kosan ya. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mas Aldo, apa yang ingin disampaikan terakhir? Apa ya? Kata-kata malam ini. Wah, boleh. Tuh motor lawas itu ya, biar tua tetap dicari itu. Wih. Biar tua tetap dicari, biar sederhana tetapi berarti itu. Wih, asik. Cakep. Terima kasih Mas Aldo. Ini jadi quotes atau kata-kata malam hari ini. Bisa dibuat story ya nanti ya Mas ya. Oke, silakan Mas Fian, apa yang ingin disampaikan ini? Nggak banyak sih Mas, cuma rata-rata saya mau nyampaikan untuk yang sepantaran aja lah, kita seumuran. Kadang kan kalau sudah berkeluarga, teman kita kan udah menjalani hidupnya masing-masing. Ada prioritas lah ya. Terus kita juga yang tua mau gabung sama ke Gen Z, kadang juga mikir-mikir kan. Masuk nggak? Cuma kalau di Jember Motor Lawas, kalau menurut saya lengkap di sana Mas. Lengkap ya. Dari yang tua memang bener-bener lawas orangnya ya. Terus kemudian dari Gen Z ya ada. Jadi kita welcome. Ya, mencari kegiatan di hari weekend lah Mas. Ngopi santai. Biasanya teman-teman ya senang ke tempat yang hijau-hijau biasanya. Wah, yang seger-seger gitu ya. Ya, dipantauin aja di IG udah. Oke. Karena memang basically ini komunitas yang hobinya dan juga ketertarikan yang sama ya. Jadi pasti gak usah takut untuk gak nyambung. Ya. Dia pasti ngobrolin motor ya, gak mungkin ngobrolin Tamiya ya pendengar Persatu ya. Baik, silakan Mas Timbuls. Apa yang ingin disampaikan terakhir ini? Seperti yang Mas Bukan tadi, kayaknya saya deh itu yang paling tua. Jadi bener kayak Mas Fian Mas. Senior. Oh, baik. Kalau saya mungkin teman-teman banyak yang udah punya anak ini jarang keluar. Nah, saya bergabung ke sini untuk nyari refreshing Mas. Siap. Gitu loh. Nah, untuk pesan saya untuk yang seumuran dengan saya ini. Ini apanya? Masa kelihatan tua sih Mas Denny sama Mas Timbuls? Enggak deh kayaknya. Kelahiran tahun 91 masih oke. Oke ya? Oke. Mungkin karena jaketnya mungkin. Jaketnya kayak Dilan. Pesan saya untuk yang seumuran dengan saya, jika pernah di rumah, keluar aja ke rumah.
yang seger-seger. Gitu loh. Untuk saya yang hobi motoran, tapi yang hobinya motoran. Nah, sama self riding aja, pakai helm, lengkap semuanya, jadi aman ya. Pakai jaket juga. Soalnya rentan biasanya. Rentan ya. Oh iya. Masuk kelihatan muda tapi kalau sudah umur gak bakal ini mas, gak bakal bohong. Kena hujan sekali masuk angin biasanya mas. Oke, badan sama ringginya kayak mesin ya tadi. Oke, siap. Aduh, luar biasa, seru banget ini untuk obrolan malam hari ini bersama teman-teman Jember Motolas. Terima kasih Mas Denny, ada Mas Timbul, terima kasih Mas Aldo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mas Fian juga, thank you so much sudah gabungan barengan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga nanti kita bisa riding bareng ya Mas ya. Siap, ditunggu Mas. Ya, sepeda listrik aman ya Mas? Aman. Ya? Jangan jauh-jauh tapi. Oke. Lokasi secret. Siap. Sehat selalu, sukses untuk Jember Motolas, dan semoga makin guyup rukun ya semuanya, makin banyak juga anggotanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember yang sudah pantau kami melalui channel YouTube RRI Jember atau di siaran terestrial ataupun di RRI Digital. Sampai jumpa di Obras episode berikutnya. Tetap bersama kami dan selamat malam. Pro 1